Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik yang cantik, yang manis, yang ganteng. Ya jangan pernah bosan belajar bersama Mbak Kiki. Untuk kali ini kita ketemu dalam pelajaran IPS. Kita akan bahas soal-soal IPS dan bagaimana pemecahan masalahnya. Nah, langsung saja ya adik-adik. Adik-adik kita mulai untuk soal nomor 1 ya. Di sini ada soal dan optionnya. Adik-adik Mbak Kiki bantu bacakan soalnya. Selain mencegah abrasi, hutan bakau dapat melindungi titik-titik. Optionnya A. Air, B. Tanah, C. Udara, D. Hewan laut. Nah, kita bahas adik-adik. Untuk fungsi dari hutan bakau itu sendiri adalah 1. Mencegah abrasi. Adik-adik tahu abrasi itu apa? Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai, dan kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Kemudian, yang menjadi fungsi hutan bakau adalah 2. Tempat pelestarian bakau adik-adik. Kemudian yang ketiga tempat biota bakau, tempat kumpulan-kumpulan bakau. Kemudian yang keempat penghasil bahan baku barang-barang yang terbuat dari bakau. Nah, jadi adik-adik, selain mencegah abrasi hutan bakau, selain itu juga dapat melindungi hewan laut di hutan bakau karena kan di dalam akar-akar bakau itu tersembunyi ikan, seafood, kepiting, udang. Itu adalah tempat tinggal mereka, sehingga hutan bakau juga melindungi hewan laut, atau abrasi hutan bakau itu melindungi hewan laut. Maka jawabannya yang paling tepat itu adalah dodol. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Tadi kita lanjut untuk soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini berkaitan dengan daerah khusus ibu kota Jakarta. Nah, yang ditanyakannya ini pembagian wilayah ibu kota Jakarta ini dibagi menjadi berapa? Optionnya A 5, B 6, C 7, D 8. Nah, adik-adik, daerah khusus ibu kota Jakarta itu dibagi menjadi 6 wilayah. Nah, apa sajakah itu? Ya, yang pertama itu adalah Jakarta Pusat. Kemudian yang kedua Jakarta Utara, yang ketiga Jakarta Selatan, yang keempat Jakarta Barat, yang kelima Jakarta Timur, yang keenam adalah Kepulauan Seribu. Nah, jadi adik-adik sudah tahu ya sekarang yang menjadi daerah khusus ibu kota Jakarta pembagiannya itu ada 6 wilayah. Baik adik-adik, kita lanjut soal nomor 3. Nah, kita masuk soal nomor 3 adik-adik ya. Di sini yang ditanyakan alat penangkap ikan yang dilarang adalah optionnya A. Jaring, B. Pancing, C. Jala, D. Pukat harimau. Nah, jawabannya adalah pukat harimau adik-adik ya. Jawabannya pukat harimau. Nah, kenapa jawabannya pukat harimau adik-adik? Tahu nggak apa itu pukat harimau? Pukat harimau ini adalah jaring yang berbentuk kantong yang ditarik oleh satu atau dua kapal pukat, bisa melalui samping atau belakang. Sebuah alat yang efektif, tapi sayangnya tidak selektif karena alat ini merusak semua yang dilewatinya. Karena itu, dipandang perlu untuk dilakukan pelarangan penggunaan alat penangkap ikan pukat harimau. Nah, nyatanya ketika menangkap ikan adik-adik, seharusnya ikan yang belum cukup umur atau yang masih kecil-kecil itu terjaring oleh pukat harimau. Oleh karena itu, dilarang ya
Bukankah harimau ini dilarang? Jawabannya yang paling tepat tadi adalah dodol. Kita lanjut soal nomor 4. Kembali ke soal. Nah, untuk soal nomor 6, adik-adik. Soal nomor 6, sebelum Mbak Kiki buka, Mbak Kiki bacakan dulu ya untuk Bunaken ya. Pulau Bunaken, kalau punya mimpi atau seorang touring pasti dengar kata Bunaken ini menggeletar ya, Dik. Kenapa? Karena memang lautnya yang sangat indah ya. Nanti kalau misalnya ada besar boleh ya jalan-jalan ke Bunaken. Bunaken itu terletak di Teluk Manado. Manado pernah dengar ya deh ya? Pulau Sulawesi, Indonesia. Dan pulau ini merupakan bagian dari kota Manadonya. Dan Pulau Bunaken ini ditempuh 30 menit lah dari kota Manado. Ya, jadi cukup dekat ya deh ya. Dan Pulau Manado ini Pulau Bunaken yang terletak di samping Pulau Suladen, Pulau Mantehage, dan anak pulaunya namanya Pulau Naen ya. Selanjutnya untuk Pulau Bunaken ini katanya sudah menjadi taman nasional di Indonesia. Jadi sudah sangat terkenal dan termasuk tempat wisata yang sering dikunjungi oleh orang-orang luar negeri atau turis. Seperti itu ya dia. Nah, untuk luasnya itu sekitar 75.265 hektar kalau untuk area Bunakennya. Seperti itu deh. Nah, baik seputar mengenai Bunaken. Nah, ada soal di bawah ini yang perlu adik-adik jawab. Taman Laut Bunaken terletak di Pulau A, Sumatera, B, Kalimantan, C, Sulawesi, D, Jawa. Maka jelas sekali jawabannya adalah Cantik Sulawesi. Paham ya, Dek ya? Sampai di sini tetap semangat, lanjut soalnya nomor 7. Nomor 7, adik-adik. Sebelumnya teksnya untuk soal nomor 7, kita bercerita tentang Pulau Buton. Pulau Buton pernah dengar adik-adik? Nah, Mbak Kiki kasih tahu Pulau Buton itu adalah salah satu pulau di Indonesia yang terletak di lepas pantai Pulau Sulawesi di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Pulau ini luasnya sekitar 4.408 km. Pulau Buton dikenal sebagai penghasil bahan tambang aspal. Diperkirakan di pulau ini terdapat cadangan deposit aspal hingga 163,9 juta ton. Wow, sangat banyak ya adik-adik ya. Nah, untuk soalnya tentunya sudah bisa dijawab ya adik ya. Kalau pertanyaan soal nomor 7 ini, Pulau Buton sebagai penghasil, gampang sekali jawabannya adalah ayam aspal. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Nah, untuk soal nomor 8 adik-adik. Nah, coba dengarkan dulu teks yang Mbak Kiki sampaikan di sini bahwa Indonesia adalah negara maritim. Benar? Ya, benar sekali adik-adik. Negara Indonesia itu dikatakan sebagai negara maritim karena sebagian besar wilayahnya merupakan perairan atau laut yang merupakan luas daratannya itu lebih kecil loh dibandingkan dengan lautan. Bahkan Indonesia termasuk negara dengan laut terluas di dunia. Ya, maka tak heran jika Indonesia termasuk negara maritim karena memang di Indonesia terpampang luas lautnya adik-adik. Sebagai negara maritim, pastinya banyak warga negara Indonesia yang menyambung hidup dari hasil laut. Karena kekayaan laut Indonesia yang amat sangat membantu warga negara Indonesianya untuk menyambung hidupnya, yaitu dengan mengapain adik-adik, dengan nelayan atau menangkap ikan di laut. Ada juga yang memilih untuk menerima hasil tangkapannya dan menjualnya ke konsumen. Nah, jadi berbagai
macam pekerjaan yang ditekuni oleh warga negara Indonesia, karena memang Indonesia memiliki laut yang sangat luas. Tapi adik-adik, kita jangan lupa juga untuk menjaga sebaik-baiknya kita sebagai warga negara dapat memanfaatkan hasil laut Indonesia, tetapi dengan cara yang baik. Dan kita juga harus tahu batas-batasannya. Kita harus melindungi laut Indonesia apabila ada sekelompok orang yang akan merusak kekayaan laut Indonesia. Oke, sekian teks dari Mbak Kiki. Kalau ada soal seperti ini sudah bisa terjawab dengan mudah ya adik-adik. Luasnya perairan di Indonesia sehingga Indonesia mendapat julukan negara A. Agraris, B. Maritim, C. Kepulauan, D. Nusantara. Jawabannya adalah maritim. Nah, kalau agraris adik-adik itu memang termasuk negara Indonesia yang sebagian besar penduduknya petani atau bermata pencaharian sebagai bercocok tanam. Seperti itu. Oke, paham ya sampai di sini soal nomor 8-nya. Kita lanjut soal nomor 9. Nah, untuk soal yang terakhir adik-adik, soal nomor 10, kita bahas tentang batas zona ekonomi eksklusif. Adik pernah dengar ZEE? ZEE-nya adalah bahasa keren adik-adik, yaitu perairan laut selebar 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal kelautan atau 188 mil laut diukur dari batas luar laut teritorial. Nah, artinya adik-adik, ya sekelumit dengan bahasanya itu, bahasa gampangnya, sebenarnya ada hak-hak yang dimiliki oleh pelaut Indonesia untuk mengambil ikan. Nah, batas ukurnya adalah 200 mil dari garis pantainya. Nah, jadi adik-adik apa aja yang boleh dilakukan oleh orang Indonesia seperti eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati. Kenapa? Karena dulunya kan itu kelautan itu bebas, tidak ada batas-batas terhadap negara wilayah yang berbatasan. Tapi sekarang itu ada batasnya. Kenapa ya? Karena memang semakin habis ikan-ikan diraup oleh siapa yang paling berkuasa. Nah, dibuatlah batasnya namanya zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Kalau untuk Indonesia itu sendiri dan batas-batas negara lainnya juga itu 200 mil karena sudah disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983. Oke, sekian untuk batas zona ekonomi eksklusif adik-adik. Semoga semua ilmu yang Mbak sampaikan bermanfaat bagi adik-adik. Diingat jangan dilupakan, kenapa? Karena nanti ujian adik-adik bisa menjawabnya. Ya, kalau misalnya soalnya sama, sangat sama, berarti otomatis wajib benar. Tapi kalau misalnya mirip-mirip dan wajib benar juga. Oke, bye-bye. Terdepan dalam prestasi.